Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Baik? Sukacita? Tapi wajah-wajahnya masih ada yang cemberut. Masih ada yang ditekuk. Nah saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan luka? Konon katanya saudara-saudara, setiap orang itu pasti pernah mengalami luka di dalam hidupnya. Nggak bisa ya? Next. Luka yang terjadi itu saudara-saudara bisa terjadi karena perang. Luka karena diskriminasi. Dan luka karena perpecahan. Bahkan luka yang dialami oleh manusia itu bisa terjadi karena relasi yang rusak antara sesama manusia. Next. Nah, saudara-saudara, kita melihat polarisasi. Kita melihat kekerasan atas nama identitas. Dan seringkali saudara, manusia mencari jalan keluar dengan menambahkan luka yang baru. Alih-alih menyembuhkan. Nah, tetapi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini saudara-saudara, melalui bacaan leksionari kita, maka kita diajak untuk melihat sebuah jalan ilahi, next, yaitu persatuan yang memulihkan, yang menyembuhkan luka dunia. Karena itu mari kita belajar dari setiap bacaan kita pada pagi hari ini saudara-saudara. Yang pertama kita bisa lihat Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Bagaimana Allah mencari yang tidak mencari Dia. Nah saudara, ini hal yang luar biasa. Allah mencari yang tidak mencari Dia. Dalam bacaan dari Yesaya, Tuhan menyampaikan keluh kesahnya. Aku telah berkenan memberi jawab kepada orang yang tidak menanyakan aku. Saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan membuka dirinya bahkan kepada mereka yang tidak mencari Dia. Dan disinilah muncul gambaran kasih karunia Allah. Allah menawarkan pemulihan kepada semua. Bukan karena Dia layak, bukan karena Dia hebat, bukan karena memang Dia pantas, tetapi karena kasih Allah kepada setiap kita. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Umat menolak. Mereka hidup di dalam pemberontakan. Mereka memisahkan diri dari relasi dengan Allah dan relasi dengan sesamanya. Dan catatan penting di sini saudara, perpecahan itu dimulai dari penolakan terhadap Allah dan ketidaksetiaan terhadap relasi. Tapi Allah tetap setia. Dan di sanalah kita melihat benih pemulihan itu mulai tumbuh. Lalu yang kedua kita bisa lihat dari Mazmur 22 ayat 19 sampai 28. Di sini pemazmur menggambarkan pengalaman yang sangat personal. Rasa ditinggalkan, kelemahan,
penderitaan yang dialami, penderitaan yang dirasakan. Tetapi saudara, pemazmur ini berseru memohon pertolongan. Ya Tuhan, janganlah jauh, Engkaulah kekuatanku, segeralah menolong aku. Menariknya saudara-saudara, nyanyian ini tidak berakhir di keluh kesah. Tidak seperti kita yang sering melulu berkeluh kesah di dalam kehidupan ini. Tetapi mazmur ini saudara justru berlanjut pada deklarasi penyembuhan dan pujian yang menjangkau segala ujung bumi. Artinya apa saudara-saudara? Pengalaman pribadi yang disembuhkan oleh Allah ini ternyata menjadi kesaksian publik yang menyatukan bangsa-bangsa. Luar biasa. Dari pemulihan, dari pengalaman pribadi, pemazmur yang dipulihkan, pemazmur yang disembuhkan oleh Allah, ini menjadi kesaksian umum. Pemulihan pribadi menjadi awal persatuan global. Dan yang berikutnya kita bisa belajar dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Di dalam Galatia ini saudara kita bisa melihat bagaimana Paulus membawa kita ke inti Injil. Bahwa di dalam Kristus tembok-tembok pemisah ini dihancurkan. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini bukan hanya sekedar slogan. Ini adalah pernyataan revolusioner di tengah dunia yang membedakan berdasarkan ras, berdasarkan status sosial, berdasarkan gender. Dan ingat saudara, Kristus itu tidak menghapus perbedaan. Tetapi Kristus menyatukannya di dalam kasih. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita, kalau satu itu artinya sama. Betul nggak? Seragamnya sama seperti paduan suara ini gitu ya. Kalau persidangan majelis jemaat, ya kalau beda-beda pendapat dianggap wah ini musuh saya nih. Ya bertentangan dengan saya. Tapi ingat saudara, Kristus tidak menghapus perbedaan. Perbedaan itu tetap ada. Coba lihat saudara, depan, belakang, kiri, kanannya. Ada yang sama enggak wajahnya? Coba lihat. Kiri kanan depan belakangnya ada yang sama enggak? Ada yang kembar di sini angkat tangan? Ada enggak yang kembar? Saudara, kalaupun ada anak kembar, orang tua, saudara dekat, teman dekat itu pasti bisa membedakan enggak? Bisa kan? Ada yang kembarnya plek gitu ya. Sampai orang tua juga enggak bisa membedakan. Ada enggak? Ada ya? Pasti ada pembedanya. Artinya perbedaan-perbedaan itu tetap ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah inilah teologi persatuan yang menyembuhkan. Bukan menyamakan semuanya, tetapi menyatukan semua di dalam relasi kasih yang saling menghargai dan saling menanggung satu dengan yang lain. Dan berikut kita bisa belajar dari bacaan Injil kita. Dalam Injil Lukas 8 ayat 26 sampai 39, kita bisa melihat saudara, perikop ini memperlihatkan kuasa penyembuhan Kristus secara nyata.
Seorang yang kerasukan, seorang yang dikucilkan dari komunitasnya, tinggal dikuburkan, lalu kemudian disembuhkan oleh Yesus. Tapi saudara, bacaan Injil kita ini bukan hanya sekedar bagaimana Yesus mengusir setan-setan yang ada di dalam tubuh orang itu. Orang ini bukan hanya sembuh secara fisik atau mental, tetapi orang ini dipulihkan di dalam identitasnya. Dan orang ini diutus untuk menjadi saksi. Ketika orang ini sudah sembuh, sebagai ucapan syukur, sebagai kebahagiaannya, dia ingin mengikut Yesus. Tapi apa respon Yesus, saudara-saudara? Yesus menolak. Yesus bahkan menyuruh orang ini untuk pulang ke rumahnya dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kita lihat saudara-saudara dari kisah penyembuhan orang yang kerasukan setan ini. Yang sebelumnya ditolak, yang sebelumnya dianggap gila, kini diperhitungkan dan diutus oleh Yesus. Dan pemulihan pribadi ini berdampak kepada komunitas. Karena kesaksiannya banyak orang yang menjadi percaya. Lalu apa aplikasi dan relevansinya bagi kita saudara-saudara? Dari bacaan leksionari kita pada hari ini kita melihat satu benang merah. Allah menyembuhkan luka dunia melalui persatuan yang lahir dari kasih, bukan dari kekuasaan. Lalu apa artinya bagi saudara dan juga saya saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi komunitas yang menyambut semuanya. Apakah ada saudara-saudara yang punya pengalaman datang ke GKI Surya Utama ditolak? Nggak ada ya? Itu artinya kita sudah menjadi komunitas yang menyambut semuanya. Seperti Yesus yang menyambut yang kerasukan, seperti Paulus yang mengajak menyatu tanpa memandang perbedaan-perbedaan, maka gereja harus menjadi tempat yang menyembuhkan, bukan melukai. Ingat ya saudara-saudara, gereja menjadi tempat yang menyembuhkan, bukan melukai. Kalau ada orang-orang di dalamnya itu terluka, berarti gereja belum menjadi tempat menyembuhkan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kesembuhan personal, kesembuhan pribadi harus menjadi kesaksian komunal. Ketika kita dipulihkan dari luka-luka kehidupan ini, jangan diam saudara-saudara. Ceritakanlah, jadilah pembawa damai, jadilah pemersatu di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, hapus sekat-sekat sosial. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keseharian, mari saudara, kita berlatih untuk melihat orang lain. Itu bukan dari status sosialnya, bukan dari sukunya. Oh, saya Jawa, dia Batak, udahlah jaga jarak. Saya Tionghoa, dia orang Bugis, udahlah jaga jarak daripada ribut. Jangan melihat orang dari latar belakangnya, melainkan sebagai sesama yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, mari kita menjadi pembawa persatuan di dalam kehidupan kita. Ingat saudara,
Dunia ini tidak butuh lebih banyak perdebatan. Nggak penting perdebatan-perdebatan itu. Tetapi dunia butuh lebih banyak kesaksian tentang kasih Allah, tentang kasih Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang memulihkan. Ini yang penting. Dunia tidak membutuhkan perdebatan-perdebatan yang luar biasa. Tetapi dunia membutuhkan komunitas yang menyatukan. Dunia membutuhkan pribadi-pribadi yang dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Karena itu saudara, mari kita menjadi bagian dari cerita Allah yang menyembuhkan luka dunia melalui persatuan di dalam kasih Kristus. Persatuan ini saudara, saya gambarkan sebagai kain tenun. Pernah lihat kain tenun saudara? Pernah pakai ya? Bayangkan saudara selembar kain tenun yang sangat indah. Kain tenun itu akan indah kalau dirajut oleh berbagai warna benang yang ada di dalamnya. Betul ya? Tapi justru karena perbedaan itulah tenunan ini menjadi sangat indah dan kuat. Jika benangnya semua sama, kain itu tidak akan menarik. Tetapi perbedaan yang ada itu justru dipersatukan saudara oleh satu tangan penenun. Dan inilah keindahan. Demikian juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, kita semua ditenun di dalam kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan. Karena itu saudara, sebarkanlah kasih Tuhan Yesus. Dan itu bisa kita mulai dari rumah kita terlebih dahulu. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuki saat hening.